Salam sejahtera, salam sukacita bagi kita semua ketika kita sudah menerima anugerah dan berkat Tuhan di pagi hari. Di sini kita sama-sama belajar untuk melihat bagaimana yang Tuhan inginkan kita di muka bumi ini. Di sini saya membentangkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan sangat luar biasa ya. Dan di sini juga di dalam Matius 6 ayat 33 kita semua sudah tahu bagaimana carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini, kita bisa beroperasi di muka bumi ini, dan kalau kita punya kehidupan kita berjalan di atas muka bumi ini, kita tidak mengenal atau belum sepenuhnya kita mengerti dan tahu kerajaan Allah. Seperti doa Bapa kami, bagiannya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Berarti kerajaan Allah itu datang pada kita. Jadi kita tidak sekedar hanya sebagai kebiasaan kita di dalam ibadah, mau doa itu ditutup dengan doa Bapa kami. Tapi kita harus paham bahwa kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan itu sudah ada di dalam hati kita. Supaya kita bisa beroperasi, bagaimana kerajaan Allah itu bisa kita terima untuk kita punya kehidupan keseharian. Kalau kita masih belum begitu jelas tentang kerajaan Allah, maka kita selalu menganggap mungkin khawatir itu biasa, ketakutan, kecemasan itu biasa. Nanti juga kita berdoa, kita minta bantu dukung orang berdoa supaya kita bisa mendapat ketenangan kembali. Saya rasa Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia sama ketika kita mau belajar, ketika kita merenungkan firman Tuhan, baik pagi, baik siang, baik malam. Kan di dalam Mazmur mengatakan, renungkan Tauratku siang dan malam, ya, sehingga kita juga bisa dijauhkan dari segala pencobaan. Ya, kalau kita merenungkan setiap saat bagaimana firman Tuhan bekerja di hati kita, maka kita di dalam Mazmur 1 ayat 3 itu dia sebagai satu jawaban. Kita seperti ditanam di tepi aliran air, terus airnya mengalir dan menghasilkan buah. Itu kiranya kerajaan Allah itu beroperasi untuk kita, supaya kita bisa menggagalkan setiap tipu muslihat iblis. Karena kekhawatiran itu paling sering mengganggu jalan pikiran kita. Ya. Terlebih untuk kita semua di dalam masalah. Siapa yang tidak ada masalah di muka bumi ini? Semua pasti. Tetapi masalah ketika kita punya hubungan dengan kerajaan Allah, maka masalah itu dapat kita atasi. Ya. Kita sebagai orang Kristen, jangan sampai pada saat kita membutuhkan, pada saat khususnya kekristenan, pada saat kita terkena kendala sakit, ya, kita meninggalkan sakit, sudahlah sakit itu biasa. Saya mau bilang, dari biasa itulah menjadi terbiasa.
sehingga kita tidak sadar bahwa penyakit menggerogoti kita. Oleh sebab itu di pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa di dalam Kolose 1 tadi ayat 13, dibaca berulang-ulang supaya kita tahu. Supaya kita tahu ketika kita baca, pola pikiran kita itu kita tertuju kepada Tuhan. Jangan dulu kita pola pikir kita itu ketika kita dalam keadaan masalah ataupun sakit penyakit. Langsung kita katakan, yuk kita ke dokter. Kita harus ke dokter. Saya mau bilang, dokter nomor 2. Tapi dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan yang buta. Dia menyembuhkan yang lumpuh. Dia membangkitkan yang mati. Dia mentahirkan orang yang sakit kusta. Sebenarnya kalau kita mau bergaul terus dengan Tuhan, kendala di kita itu kita bisa atasi, yaitu kita paham bahwa kita di dalam kerajaan Allah. Doa Bapa kami, jangan sekedar kita hanya rutinitas membaca doa Bapa kami tanpa ada pengertian. Sehingga semua membaca doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sangat spektakuler. Ya, kita hanya pikir jadi karena kita tidak tahu kita doa Bapa kami, ya karena kita sedang ibadah. Kita doa Bapa kami setelah ibadah kan selesai tanpa ada pengertian. Di situ dikatakan untuk merubah mindset dan pikiran kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi di mana kita tinggal, di rumah kita, di masalah kita, di kantor, di kampus, di rumah sakit, di sekolah, sebagai ibu rumah tangga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga itu. Saya percaya, kita sama-sama percaya kepada Tuhan yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia sudah jelas, dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Biarlah di pagi hari ini kesegaran yang kita dengar membuat kita bangkit, membuat kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jangan anggap masalah itu kecil, ya. Jangan anggap khawatir tuh kita berdoa saja cukup. Kita tanya sama orang yang tahu cukup. Tapi Tuhan berikan kuasa dan otoritas buat manusia sama. Ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kiranya di pagi hari ini firman Tuhan membuka semua jalan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi ikut-ikutan, tidak lagi khawatir, tidak lagi gelisah dengan keadaan Indonesia pada saat ini. Mari kita menjadi orang-orang kuat untuk menguatkan orang lain yang lemah. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.